Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful ibadihi wa zuhadihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha rabbal alamin, fa innahu wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah kita di bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah ini telah sampai di hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah. Jumat yang lalu kita bersama-sama telah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka taqarrub ila Allah dengan melaksanakan sholat Aid, kemudian penyembelihan hewan kurban, termasuk saudara-saudara kita secara domestik melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya hari ini momen yang sangat tepat bagi kita untuk memaknai apa yang telah kita lakukan dalam rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Terlebih kita semuanya hanya tinggal beberapa hari lagi akan melangkah di tahun baru 1442 Hijriah, dan 10 hari lagi kita juga akan bertemu dengan saat yang sangat bersejarah, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus. Tiada lain bahwa semua rangkaian, semua momen yang telah kita lalui dan insya Allah akan kita lalui, semuanya penuh dengan makna bila mana kita dapat mendalaminya secara seksama. Sebagaimana ibadah kurban yang Jumat yang lalu atau hari-hari tasyrik kita telah melaksanakannya. Tentunya ibadah ini tidak terlepas dari seorang hamba Allah yang mendapatkan predikat Khalilullah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dengan segenap perjuangannya dapat meletakkan satu peristiwa besar, Aidul Kurban. Beliau bersama seorang anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam kemudian dimotivasi, didorong secara maksimal oleh seorang istri yang setia dan solehah, Siti Hajar. Kecintaan beliau terhadap istri dan anaknya yang sekian tahun beliau mendambakan seorang putranya, tidak kurang dari 87 tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan putra, keturunan yang soleh untuk meneruskan jejak perjuangan menghamba kepada Allah, menyebarkan ruh Islam. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kecintaannya terhadap putranya, terhadap dunia, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat membuktikannya dengan berkurban, konsisten, istiqomah, bahwa dia mencintai Allah melebihi cintanya kepada dunia, melebihi cintanya kepada anak dan istrinya, melebihi cinta
kepada segala sesuatu yang sifatnya sementara. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, satu di antaranya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman maka teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan ketika beliau sedang sayang-sayangnya, sedang rindu-rindunya atas kebersamaan dengan anak dan istrinya. Namun ketika Allah memberikan satu ujian bahwa betulkah seorang Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah dari yang lainnya, termasuk kepada anaknya, melalui sebuah mimpi, maka beliau saat itu yakin dan taat kepada Allah untuk memberikan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mimpi itu menjadi sebuah kesimpulan bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan hati-hati, beliau dengan bijaksana bertanya kepada putranya yang tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'hu sya'ba qala ya bunayya inni ara fil manami anni bahaka fangdur madza taro. Maka tatkala anak itu, Nabi Ismail alaihissalam, telah remaja, Nabi Ibrahim berkata, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa menurut pendapatmu. Satu ungkapan yang bijaksana, dialog yang interaktif antara seorang ayah dengan seorang anaknya. Walaupun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau dengan bijak menyampaikannya kepada anaknya dengan kata-kata yang sangat indah. Beliau bertanya, beliau tidak memaksakan kehendaknya dengan sifat arogansi seorang ayah kepada anaknya. Maka karena beliau seorang ayah yang ideal, yang menanamkan benih-benih nilai-nilai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini menjadi suri tauladan bagi anaknya. Seorang anak yang soleh, ketika ditanya oleh ayahnya seperti itu, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan insya Allah engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, begitu idealnya hubungan seorang ayah dengan seorang anaknya, dan begitu idealnya dalam rumah tangga ketika seorang ayah, ibu dan anak tidak ada perselisihan manakala beliau berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang sangat dalam yang perlu kita tumbuh kembangkan, bahwa ibadah kurban bukan saja hanya semata ibadah seremonial yang sifatnya ritual dengan mengorbankan kita harta, dengan mengorbankan hewan dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, bahwa makna yang terkandung dalam ibadah kurban ini tiada lain adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat paripurna. Kecintaan kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah melebihi dari kecintaan kepada apapun, termasuk kepada anak istri kita, termasuk kepada jabatan,
yang saat ini memang sungguh luar biasa, fenomena yang berkembang. Perebutan sebuah kekuasaan mengorbankan sebuah kehormatan sebagai manusia. Begitupun harta dan lain sebagainya. Maka patutlah dipertanyakan bahwa konsistensi kita, kecintaan kita kepada Allah masih dapat dikalahkan dengan kecintaan yang sifatnya dunia. Inilah makna dari Idul Kurban yang telah kita lalui bersama. Momen selanjutnya adalah momen bagaimana kita melakukan perubahan di tahun yang akan datang, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas kepada kita semuanya untuk selalu mengevaluasi, menghisab apa yang telah kita lakukan. Di mana dalam Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-18 Allah menjelaskan, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang telah kita perbuat. Untuk apa? Untuk kebaikan kita di hari esok, terutama di kampung akhirat. Hadirin, sejauh manakah pengabdian kita, kecintaan kita, taqarrub kita kepada Allah yang telah kita lakukan bersama. Dan masih ada waktu dan kesempatan insya Allah, dengan nikmat usia dan kesehatan bagi kita semuanya, termasuk diantaranya momen kemerdekaan. Ini adalah pengejawantahan dari pengorbanan dari para pahlawan untuk tanah air kita. Dapatkah kita petik maknanya bahwa jiwa raga demi kecintaan kepada Allah, demi kecintaan kepada negaranya dapat dikorbankan oleh para pejuang penerus, oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, dan mudah-mudahan dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya. Ini menjadi makna bagi kita semuanya. Maka dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-96, bila mana kita konsisten dengan hal-hal yang tadi, dengan makna pengorbanan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini, penduduk Indonesia, penduduk Jawa Barat, Kota Bandung, termasuk jamaah Musokanas, termasuk kita semuanya di masing-masing keluarga, amanu, beriman, wattaqau, bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah akan memberikan barokah yang Allah turunkan dari langit dan Allah bukakan dari bumi. Tapi sayang, kata Allah, banyak orang yang mendustakan, berpaling dari agama Allah, sehingga Allah membalas yang disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai dari yang lainnya, lebih cinta dari yang namanya nafsu dunia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shabina wa maulana Muhammad wa sallim ala